Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah. Kajian zuhur ini live di Facebook. Kita akan membahas secukup waktu tentang sifat-sifat yang tercela. Sifat tercela ini bukan hanya menimpa orang-orang munafik, bukan hanya menimpa orang-orang fasik, orang-orang kafir, tetapi juga sifat tercela ini menimpa di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini ngeri hadirin. Apa sifat itu? Satu bahasan sebagaimana diungkapkan oleh seorang ulama besar, Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu sifat hasad. Sifat hasad itu kalau diartikan di sini sifat iri hati, dengki atau dendam. Walaupun dari pemaknaan per itemnya ada perbedaan, tapi sering dijadikan iri hati, dengki, dendam itu sama-sama merupakan sifat yang buruk yang tidak boleh ada pada diri orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak lain adalah menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat dikatakan Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau sifat buruk hasad dengki ada pada diri orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, orang-orang fasik, banyak dosa besarnya, ternyata sifat ini mudah juga melekat di tengah orang yang beriman. Apa itu hasad? Imam Ibnu Taimiyah berkata, al-hasada huwal baghdhu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad adalah membenci atau perasaan tidak senang terhadap keadaan yang baik yang diterima oleh orang lain. Agama sampai sedemikian detail mengajari akhlaknya orang yang beriman terhadap diri dan lingkungannya. Cirinya kalau ada orang kok nggak seneng, ada orang lain seneng, ada orang lain sukses, ada orang lain baik, ada orang lain mendapatkan nikmat, terus kok ada rasa benci, tidak suka dalam diri, itu yang namanya hasad. Dan ini tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Hasad itu melingkupi baik urusan agama, apalagi urusan dunia. Tidak boleh hasad itu. Walaupun nanti kita ada rinci ya. Ada hasad itu kan ada dibagi dua nanti. Ada hasad yang dimaksud itu hasad yang memang dilarang, ada hasad yang masih dibolehkan. Hasad yang dibolehkan itu iri. Contohnya
Seseorang yang dibolehkan iri itu ada dua, yang disebut dengan hasad majazi. Kalau hasad hakiki itu benci kepada nikmat yang diterima oleh orang, harapannya nikmat itu hilang daripadanya dan bisa berpindah kepadanya, dan bahkan berupaya bagaimana bisa merusak atau menghilangkan rezeki orang. Itu hasad yang dilarang, disebut hasad hakiki. Kalau hasad majazi disebut ghibthah, itu sekedar rasa kok enak ya wong iku, aku pengen, cuma gitu. Itu masih dibolehkan. Contohnya dalam sebuah riwayat, la hasada illa bisnatain, jangan kamu hasad, tidak boleh kamu hasad kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, kecuali engkau hasad, engkau iri kepada orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, lalu hartanya itu diinfakkan di jalan kebaikan. Delok wong sugih terus dermawan, seneng ya wong iku, aku pengen ngono iku. Orang kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, dan kehidupannya baik dengan tetangganya, dermawan, senang menolong membantu tetangganya, orang lain yang membutuhkannya, dalam hati kretek pengen ya sugih kaya ngono itu boleh. Yang nggak boleh itu mencela, ala paling teko korupsi itu, nggak punya pengetahuan lalu memfitnah, lalu menuduh-nuduh tidak baik. Itu akibat dengki, kedengkian, hasad namanya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Engkau iri kepada orang yang Allah beri karunia berupa ilmu, Quran, hadisnya, pemahaman agamanya cakep, bagus, lalu diajarkan ke setiap orang. Aku pengen ya pinter kaya ibu, rupanya seneng hidup seperti itu, bisa memandang jalan ke surga itu gampang, boleh. Sehingga hal ini bisa memotivasi, memunculkan support, semangat agar kita bisa belajar, berlatih, agar kita bisa melakukan sesuatu untuk mencapai harapan itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasad itu adalah angan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain hilang dari dirinya. Itu hasad. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, juga riwayat Muslim, la tahasadu wa la tadajashu, janganlah kalian saling mendengki dan jangan kalian saling menipu. Para jemaah, di dalam agama kita memang ada poin, ya, ada poin. Contoh, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau ada orang berbuat baik satu kali kepada kita, satu poin kebaikan kepada kita, orang yang beriman, orang yang beriman yang punya kualifikasi keimanannya bagus, dia akan membalas kebaikan orang tersebut dengan balasan yang lebih. Itu sifat orang mukmin. Jadi kalau ada orang apik, mesti balas apik. Mungkin dia tidak bisa membalas keapian kepada orangnya langsung yang memberi keapian kepada kita, tapi kita bisa membalasnya melalui orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jangan pelit. Kita dapat makan gratis hari ini misalkan, atau Jumat berkah,
Selebih itu kita harus bisa bertindak memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya bagaimana nikmat Allah itu tidak berputar hanya di situ, tapi bisa berputar dimanapun orang yang membutuhkan. Itu mengenai hal baik. Kalau ada hal yang buruk, ada orang berbuat jahat, apa yang dilakukan oleh Allah? Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza. Allah nggak balas. Jadi kalau ada orang jahat berbuat tidak baik, Allah nggak balas. Illa mislaha. Kalaupun Allah berkenan memberikan balasan, balasannya yang setimpal, yang persis. Ada istilah, Anda jual, saya beli. Engkau pukul saya pukul balik. Itu boleh, mulanya boleh. Wa hum la yuzlamun. Hati-hati. Balasanmu itu jangan menjadi orang zalim. Kenapa? Karena kamu membalas keburukan orang, kamu berlebih. Yang masih dibolehkan itu yang persis, yang sama. Dan kita sangat sulit membalas kejahatan keburukan orang yang persis, susah, nggak bisa. Real yang terjadi adalah kalau orang membalas kejahatan sangat jahat. Dan itu hukumnya zalim, dan itu masuk kategori orang yang dengki. Ditempelin, pukul, dicubit, mukul, balasnya. Diomongin sekali, balasnya 1 lembar. Itu namanya zalim. Itu namanya dengki. La hasadu wala la tahasadu wala tanajasu. Jangan saling dengki, jangan saling menipu. Ini para jamaah, kalau kita didengki orang dengki itu kan bawaannya Pak elek Pak, ngomongnya jelek, sikapnya jelek, mimik air mukanya jelek kepada kita, itu tanda orang mendengki. Lalu kita gak urus, tak balas saya. Di sini jangan saling mendengki, jangan saling hasad, jangan diburuk keburukan dengan keburukan. Tanda orang yang kualifikasi takwanya kepada Allah, maka balasan itu selalu baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Dakwah Rasulullah begitu. Dakwah Rasulullah pada zamannya begitu cepat menyebarnya ajaran Islam hampir ke seluruh pelosok negeri. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mulianya. Wala tanajasu, dan jangan saling menipu. Biarlah kalau orang menipu saya, biarkan saja urusan Allah. Kita doakan baik saja. Mudah-mudahan orang itu cepat dapat hidayah. Semoga Allah mengampuni. Jangan kita balas menipu. Bertetangga tuh pinjem duit 50 juta nggak dibalas, nggak dibayar, ya sudah, ada motor di situ, motor Ninja masih baru, dicolongnya juga. Jangan. Orang mukmin, itulah bedanya orang mukmin dengan bukan mukmin. Nah, di sini kita lagi berbicara tentang hasad, dengki. Kita lanjut, hampir ke penghujung saja karena waktunya singkat. Ciri orang yang dengki, orang hasad ini jamaah, kita kenali. Semoga kita diselamatkan Allah, ditolong Allah. Pertama, kesel saat melihat orang mendapatkan rezeki lebih atau prestasi. Anaknya tetangga lulus, lolos, diterima di ASN, di CASN, di pekerjaan. Anak kita gagal, lalu kita cari-cari, ala paling nyogok, ala paling, itu tanda orang dengki, kesel. Orang mukmin bisa saja gampang nikmat, dan itu akan menyegarkan, menyehatkan. Alhamdulillah, datangi, Pak, Bu, selamat ya untuk anaknya diterima, Masya Allah. Doakan besok anakku juga akan pulang, semoga dimudahkan. Itu lebih plong, lebih menyehatkan daripada panjenengan
sampean melo tulung sopo, bayar piro, wah ruwet teman. Yang kedua, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Iku anak lolos, ternyata ngerpe itu. Apa urusannya? Dia ingin memuaskan hatinya, padahal justru menyakiti hatinya. Lo orang mendengki itu mencela orang. Orang yang dicela kalau tahan banting imannya kuat, bapak no sampai lower mulutmu gak apa-apa, aku gak ngaruh. Orang sing dengki itu loh tambah sakit hatinya. Jadi orang yang berbuat baik, sungguh kebaikan itu untuk diri kita. Kita berbuat baik, nolong orang, baik sama orang, itu kebaikan untuk diri kita. Sebaliknya kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang, bukan untuk orang itu, sungguh keburukan, kejahatan itu akan menimpa diri kita sendiri. Dan kalau dalam tema saya yang lain tentang persemaian, justru bukan hanya kita yang akan menimpa keburukan itu, yang ditimpa keburukan, bahkan anak cucu keturunan kita akan kena cipratan itu yang namanya keburukan dari apa yang kita lakukan itu. Na'udzubillah. Yang ketiga, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerja yang lebih baik. Podo-podo lu satu tim song dipuji ikut tok, lalu mencari celah untuk menjatuhkan. Yang berikutnya, sering mencari-cari kesalahan orang, menuduh kenikmatan yang didapat oleh orang tersebut dengan cara yang tidak benar. Itu tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Maka bagaimana obat hati agar kita selamat? Pertama, banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Semua ini berkat uluran tangan Allah. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan ketentuan, semua dari Allah. Pandanglah dengan bersyukur, pasti ini yang terbaik dari Allah, dan Allah pasti akan menganugerahkan jalan lain yang lebih baik untuk kita. Yang kedua, hendaklah kita selalu berdoa dengan doa yang baik. Doakan orang lain yang kita tidak sukai, yang kita benci, supaya apa? Supaya kita mengobati diri kita. Kalau kita selalu doakan orang buruk, berarti penyakit hati, Pak, dengki. Tapi kalau bisa mendoakan kebaikan, sekalipun kepada orang tidak baik, kita sedang mengobati hati kita supaya sembuh, supaya sehat. Banyak berdoa, kemudian cari lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendidik kita lebih baik. Yang berikutnya, memahami dampak dari sifat hasad sungguh sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa istiqomah di jalan kebaikan, dan kita ditolong oleh Allah dihindarkan dari sifat-sifat tercela lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.